Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tema kali ini tentang roadmap penelitian. Tapi sebelumnya, mohon bantuannya untuk subscribe dan aktifkan tanda lonceng. Meskipun temanya tentang roadmap penelitian, bagian dari metodologi penelitian, tetapi aplikasinya itu sangat luas, bisa dalam kehidupan sehari-hari nantinya akan dipakai. Nah, metode pembelajaran yang menurut saya sih efektif itu adalah berkiblat pada suatu keadaan nyata yang ada di kehidupan. Karena bangku kuliah itu harusnya tidak bisa lepas dari yang namanya kehidupan sehari-hari. Maka pendekatannya, bagaimana kita memahami sesuatu yang ada di bangku kuliah itu berdasarkan yang ada di kehidupan nyata. Ngomongin roadmap penelitian ini sebenarnya kita berpikir secara visioner ke depan ya, maju itu ke depan nggak ke belakang. Nah, kita bisa saja kalau di dalam suatu proposal penelitian teman-teman mahasiswa biasanya itu bingung ditanya atau yang diminta oleh pembimbingnya adalah judulnya. Judulnya apa? Apa judulmu? Wis golek jurnal apa urung kayak gitu ya. Nah, ini menjadikan permasalahan yang berkepanjangan, tidak dapat masalah tapi malah dirinya bermasalah sendiri. Akhirnya orang itu bermasalah gitu ya. Nah, kalau kita sudah punya suatu tema dasar, maka kita harus membuat sesuatu berupa draft simple yang bisa menjelaskan bahwa penelitian saya tentang ini, di bulan pertama saya akan mengerjakan ini, di bulan ketiga akan mengerjakan apa, bulan keempat mengerjakan apa, nanti di akhir penelitian saya akan memperoleh apa. Nah, sama saja tentang kehidupan ya. Orang seperti saya ini, kalau tidak memiliki tujuan hidup mengalir ya, oke sih, ya hidup saya mengalir saja kok, nyantai gitu ya. Ya, kalau dia beruntung dia akan mengalir. Tapi kalau dia nggak bejo gitu ya, mungkin saja dia mengalir, tapi pada suatu titik dia akan kecemplung got. Oh no. Nah, ini kan Bahaya. oke. Maka kita harus sebenarnya secara tidak langsung dan tidak tertulis pun itu paling sudah ada di pikiran bahwa nanti saya menikah di usia 24, nanti saya pengen punya rumah sendiri di usia 22 gitu ya. Itu menunjukkan bahwa kita itu punya tujuan ke depan. Nanti di umur 30 saya itu punya anak udah 5 misalnya. Itu juga semacam tujuan dan terkuantifikasikan ya, dapat diukur secara kuantitatif. Oh, berapa? 4, 5, 1 gitu ya. Pengen punya mobil 2, pengen punya rumah 1, pengen punya anak 5. Ya, itu kan bisa diangkakan. Dan itu bagian dari berpikir visioner. Maka roadmap penelitian tujuannya adalah membuat suatu alur yang jelas. Pada suatu titik, saya harus ngapain untuk memperoleh tujuan akhir nanti apa. Oke? Langsung saja kita simak penjelasan singkatnya. Berikut ini adalah ilustrasi awal supaya kita lebih mudah di dalam menuangkan suatu draft roadmap penelitian. Sebagai contoh, saya melakukan suatu perjalanan, ya. Saya habis jalan-jalan dari pegunungan, dari lokasi titik teratas dari puncak, sebut saja lokasi A. Saya mau turun ke kota dengan tujuan akhir adalah kota B. Maka dari A menuju B, tentu saya harus melewati berbagai rintangan. Kalau dilihat dari jalannya sih mulus aja ya, nggak ada lubang, nggak ada penjagaan, nggak ada bahaya yang berarti. Akan tetapi kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi di jalan. Maka akan ada beberapa tahapan. Misal dari A ke B tadi, ternyata ada A1, A2, A3, A4, A5, dan seterusnya hingga menuju kota B. Di setiap tahapan tadi, tentunya ada suatu problem atau permasalahan sendiri. Oh, misal, waduh, saya kebelet nih, mau ke kamar mandi dulu. Nah, maka saya harus mencari pom bensin atau tempat-tempat peristirahatan, rest area, sehingga saya bisa istirahat dan melakukan rutinitas. Kemudian saya lapar. Setelah dari pom bensin, dari rest area, saya bergerak lagi. Lapar dan mencari lagi restoran, maka saya berhenti, makan dulu. Setelah makan, oh ternyata sudah duhur, sudah di jalan. Ya sudah, berhenti lagi cari masjid. Saya sholat terlebih dahulu. Sehingga rencana tadinya dari puncak titik A menuju B itu diperkirakan 4 jam. Karena ada sesuatu permasalahan yang kita tidak tahu di jalan, maka akan melenceng 4,5 jam misal. Itu adalah suatu perjalanan sebagai ilustrasi dan bisa dikatakan sebagai contoh roadmap yang paling gampang.
Dalam suatu tahapan ketika kita berjalan pasti ada suatu problem yang harus kita selesaikan sehingga kita dapat mencapai suatu tujuan yaitu di kota B. Saya contohkan roadmap yang berkaitan dengan waktu. Targetnya adalah waktu. Sebut saja ini adalah roadmap tentang jalan hidupku dari tahun 2020 hingga tahun 2030. Pada tahun 2020 ini, saya masuk kuliah pada jurusan farmasi. Modal saya adalah kemandirian dan pengetahuan yang saya peroleh sampai dengan SMA. Pada tahun 2030 nanti, saya itu akan menikah. Saya harus punya apotek minimal 1, saya memiliki rumah belajar sendiri. Kok ini paham ya? Nah, sekarang kita mulai membedahnya. Dari tahun 2020 menuju 2030, kira-kira apa saja yang harus saya persiapkan sehingga tujuan di tahun 2030 nanti akan tercapai? Maka saya harus punya target. 4 tahun dari 2020 jadi 2024, maka saya harus selesai S1. 2025 sampai 2026 saya harus selesai apoteker. Rentang 2026 hingga 2030 saya harus mencari pengalaman. Misal saya bekerja pada suatu apotek setahun, bekerja di suatu industri setahun, bekerja di suatu PBF setahun. Atau selama 2026 hingga 2030 saya mulai mempersiapkan proses pendirian apotek dengan berbagai cara. Itu terserah. Nah, setiap tahapan, setiap tahun yang akan dijadikan target itu harus dituangkan dalam suatu draft yang rapi. Oke guys? Next level. Oke, yang tadi itu baru membicarakan roadmap dari sisi alur. Jadi, tahapan-tahapan yang lebih sistematis dalam suatu alur yang jelas. Akan tetapi, ketika kita membicarakan roadmap dalam hal ini untuk keperluan skripsi, tesis, disertasi, keperluan hibah penelitian untuk Bapak Ibu dosen, akan lebih disarankan menggunakan yang namanya fishbone diagram atau Ishikawa diagram. Oleh karena itu, sekarang kita akan mempelajari apa itu fishbone diagram. Fishbone diterjemahkan balung iwak. Ya. Baleni. Balung iwak. Balung iwak. Kenapa kok tulang ikan gitu ya? Pada awalnya ini digunakan untuk mengurai suatu sebab akibat. Tetapi kali ini kita akan mendiskusikannya dalam bentuk modifikasi yang sering dipakai oleh teman-teman di farmasi atau sains gitu ya. Tulang ikan ini ada filosofi dan maknanya yang jelas. Ekor itu kita gunakan sebagai objek penelitian kita atau kita itu memiliki suatu potensi apa sebagai bahan bakunya. Kemudian kepalanya itu menggambarkan suatu tujuan. Harapannya akan menjadi suatu produk apa? Tujuannya akan dicapai suatu target-target yang seperti apa. Nah, untuk mencapai tujuan, untuk mencapai suatu produk yang diinginkan, maka harus ada suatu tahapan yang sangat sistematis berawal dari ekor sampai nantinya menuju kepala. Ikan itu kan ada duri-durinya ya, tulangnya ya. Nah, ini setiap duri-duri itu menggambarkan suatu proses sebenarnya atau tahapan-tahapan yang harus dilewati. Ya, sebenarnya sama ya dengan cerita yang tadi. Ekor itu sama saja dengan titik A pada puncak pegunungan tadi. Sedangkan kepalanya itu adalah kota B yang ada di bawah tadi. Tetapi ketika kita menggunakan fishbone diagram ini akan sangat jelas cara dan tahapan-tahapan kita di setiap periodenya. Jadi kalau di alur tadi mungkin sekilas atau secara cepat kita tidak atau belum bisa mengurai, menuliskan secara sistematis bagaimana cara-caranya, strateginya. Pada fishbone ini harapannya kita akan lebih mudah memahaminya dan menuliskannya. Dari alur yang sudah kita buat pada materi sebelumnya, kita akan masukkan ke dalam suatu diagram fishbone ini. Maka sebagai sumber materialnya tadi, di tahun 2020 saya masuk kuliah
pada jurusan farmasi. Di tahun 2004 targetnya tadi harus selesai S1-nya. Nah, di situ ada duri-durinya, nanti silahkan dimasukkan dan teman-teman semuanya boleh mencoba coret-coret langsung pada kertas masing-masing. 2026 tadi saya menuliskan selesai apotekernya. Maka di situ akan dituliskan dengan berbagai macam strategi yang akan dilakukan. 2028 misal sampai nanti 2030 itu saya bekerja di banyak sektor bidang farmasi dengan berbagai cara dan strategi bisa dituliskan. Sehingga pada tahun 2030 akhirnya saya menikah. Nah, tentunya kalau menikah harus punya pasangan. Maka sejak awal itu harus mulai direncanakan. Searching dong bro ya. Setelah searching gimana? Ya pendekatan dan sebagainya. Atau langsung dilamar boleh. Terserah lah ya caranya. Oke, intinya 2030 menikah, punya apotek, punya rumah belajar. Misal kalau kita menggambarkan langsung pada objek penelitian farmasi gitu ya. Saya punya suatu senyawa resveratrol, senyawa material active compound. Saya akan membuat resveratrol ini menjadi suatu nanodendrimer untuk kanker efek farmakologisnya. Maka pada tahap pertama mungkin saya akan mengujikan secara in vitro resveratrol itu benar-benar berefek nggak secara farmakologi untuk suatu kanker usus misal. Kemudian pada tahun selanjutnya resveratrol ini akan saya ujikan secara in vivo-nya. Pada tahun selanjutnya lagi karena sudah terbukti misal nanti, maka akan saya lakukan suatu formulasi drug delivery system. Tadi saya sudah bilang, contohnya saya ingin membuat suatu nanodendrimer. Nah, maka akan saya formulasikan. Pembuatan proses formulasi drug delivery system ini sendiri pun memiliki beberapa tahapan yang panjang, mulai dari orientasi, optimasi, karakterisasi, hingga akhirnya nanti pengujian secara in vitro atau in vivo gitu ya, membandingkan antara yang resveratrol langsung diberikan ke hewan uji dengan yang sudah kita create menggunakan teknologi drug delivery system nanodendrimer tadi. Sehingga akhirnya diperoleh atau kita formulasikan suatu produk sediaan yang siap pakai dan masuk pada tahapan-tahapan uji klinis dan sebagainya. Akhirnya jadi suatu produk yang siap diregistrasikan dan masuk ke dalam market atau pasar. Masih bingung? Nggak punya tujuan hidup? Sama aja tujuan hidup tentang kehidupan dengan roadmap penelitian, proposal, kemudian melakukan penelitian itu sama. Kita harus memiliki suatu konsep draft yang jelas. Nah, pasti timbul pertanyaan, ngapa sih kok kita susah-susah harus bikin roadmap penelitian di awal? Ini akan menjadi suatu kunci suksesnya riset proposal kalian. Coba bayangkan, ketika kita disuruh bikin latar belakang di dalam proposal, ya, bimbingan tiba-tiba ya udah langsung aja bikin latar belakang. Menurut saya itu sangat susah sekali untuk mengambil satu kata di awal latar belakang, itu susah sekali. Maka pada materi konten yang lalu sudah saya bicarakan bahwa ada teori filosofi berkebalikan. Kita memulai menulis untuk suatu proposal biasanya mulai dari metode penelitian bab 3. Mengapa? Karena kalau kita sudah punya cerita, kita mau menulis alasan di latar belakang itu mudah sekali. Apalagi bikin judul yang smooth, yang lebih nyaman, lebih enak didengar, itu akan mudah sekali ketika dilakukan di akhir nanti. Oke, seperti ini. Roadmap penelitian yang berupa diagram Ishikawa atau fishbone tadi, itu menuntut kita harus mampu menjelaskan secara rinci terkait dengan cara-cara atau metode-metode yang akan kita pakai di dalam riset penelitiannya. Kita sudah punya objek penelitian, tadi dikatakan A, ya, resveratrol. Kemudian akhirnya kita akan membuat suatu produk dari material resveratrol ini sebagai obat anti cancer. Ora usah COVID ya, SARS-CoV-2 ya. Jadi
cancer aja, tidak dibilangnya nanti lebay. Maka kita butuh suatu tahapan yang sangat detail tadi, sudah dijelaskan panjang lebar. Nah, di situ kita akan menuliskan bab 3, metode penelitian, menguraikannya, mendeskripsikannya, lebih enak nggak? Tentunya akan lebih mudah, karena kita sudah punya yang namanya draft dalam bentuk roadmap. Kemudian, kalau ditanya untuk menuliskan bab 3 tadi, udah tahu cara-caranya. Cara-cara tadi sebenarnya searching dari artikel-artikel ilmiah tidak jelas. Ya kan? Kita sudah baru membaca, kemudian mengambil hasil-hasil riset yang berkaitan, dicari metode-metode yang sangat mudah dan bisa dikerjakan, visible dan sebagainya. Tentunya ketika sudah mengerjakan bab 3, kita akan mengerjakan yang namanya tinjauan pustaka. Jangan buru-buru ke latar belakang dulu. Tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka itu kan yang mendukung segala sesuatunya yang berkaitan dengan riset kita. Tadi kita sudah membuat cara kerjanya, protokol kerjanya, bab 3-nya. Maka sebenarnya kita sudah mengumpulkan jurnal-jurnalnya belum? Artikel-artikel ilmiahnya belum? Kan sudah. Oleh karena itu, akan lebih mudah ketika kita menuliskan, mendeskripsikan teori-teori yang mendukung di dalam tinjauan pustaka. Jika kita sudah tahu objek penelitiannya, sudah tahu caranya, sudah tahu tujuannya, targetnya, maka akan dengan mudah kita menuliskan latar belakang. Baik itu latar belakangnya, rumusan masalahnya, tujuannya, manfaatnya, itu mudah sekali. Oh ya, teman-teman semuanya, bolo-bolo, mas bro, mbak bro, bapak ibu, adik-adik semuanya, netizen dan sebagainya, mohon bantuannya untuk subscribe dan aktifkan tanda lonceng. Matur suwun, terima kasih. Roadmap penelitian, dan ini bisa dipakai supaya penelitiannya itu berjalan dengan lancar dan dapat digunakan buat teman-teman. Saya kasih tahu nih ya, penting banget. Ini dapat digunakan untuk berkilah gitu ya. Sebenarnya untuk protek kita ketika kita lagi sidang, baik proposal maupun nanti di ujian akhir. Ketika ditanya oleh penguji terkait dengan pertanyaan A yang terlalu menyimpang, itu bisa dikembalikan bahwa maaf Bapak Ibu, roadmap penelitian saya yang khusus saya kerjakan untuk di riset ini adalah ini, di roadmap ada. Kemudian kalau untuk penelitian-penelitian yang terkait itu, pengembangan dan sebagainya, itu nanti ada di tahun-tahun setelahnya gitu ya. Nah, itu kan suatu trik agar penelitian kita, kalau kita membicarakan riset, ya, skripsi, tesis maupun disertasi, itu akan lebih mudah dan membantu supaya jelas kerjaannya. Nah, kurang lebih begitulah penjelasan terkait dengan roadmap penelitian dari saya. Semoga bermanfaat. Apabila ada saran, pertanyaan, silakan teman-teman bisa komen di kolom komen. Dan jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan tombol lonceng. Saya Saum Sian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.